Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, Bapak dan Ibu anggota Koperasi Unit Cilegon. Mudah-mudahan senantiasa berada dalam kondisi yang baik, yang sehat, sehingga dengan kondisi sehat dan baik tersebut tentu kita bisa melaksanakan tahapan aktivitas yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan saya Cecep Warman yang namanya muncul menjadi salah satu calon kandidat dari pengurus Koperasi Unit Cilegon periode 2023-2027 yang pada tahapan selanjutnya sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh tim Formatur adalah setelah terverifikasinya data melakukan kampanye. Namun karena keterbatasan waktu, keterbatasan tempat yang mungkin tidak semuanya bisa diakses, maka izinkan saya melakukan kampanye dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk daring. Sehingga mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu seluruh anggota Koperasi Unit Cilegon tentang bagaimana calon dari ketua pengurus yang nanti akan berkompetisi di RAT tahun buku 2022 yang akan dilaksanakan oleh kepengurusan sekarang terpilih di periode 2023 insya Allah. Bapak dan Ibu, namun sebelumnya, sebelum kami menyampaikan visi dan misi, izinkan saya menyampaikan dan mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan tahun baru ini membawa semangat yang baru dan juga membawa harapan yang baru, dan yang paling penting adalah bahwa tahun 2023 ini menjadi lebih baik dari tahun 2022 sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, dalam konteks apa yang akan dilakukan oleh salah seorang calon, dalam hal ini saya sebagai calon kandidat, tentu harus mempunyai guidance atau panduan yang berbentuk visi dan misi dalam menjalankan pengelolaan koperasi selama kepengurusan terpilih nanti. Pertama, visi saya ketika saya diamanatkan untuk menjabat atau menduduki posisi kepengurusan adalah dalam 5 tahun kepengurusan, nah tentunya ini akan berupaya menjadikan koperasi ini semakin kuat dan handal dengan melakukan pengkaderan dan pengembangan sumber daya anggota. Kita sama-sama tahu bahwa koperasi kita saat ini adalah koperasi yang cukup besar dan beberapa kali dinobatkan sebagai koperasi yang sehat. Bersyukur bahwa kita masih dalam kondisi yang seperti sekarang. Namun jika tidak didukung oleh pengkaderan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya anggotanya, sumber daya manusianya dalam hal ini, tentu ini akan berpotensi terhadap adanya penurunan dari kinerja yang sudah dicapai tersebut. Nah, oleh sebab itu, maka salah satu visi untuk bisa mempertahankan kinerja yang sudah ada adalah dengan melakukan pengkaderan dan sumber daya yang ada dalam hal ini, terutama adalah SDM yang ada yang saat ini kita miliki. Kemudian yang kedua, dalam 5 tahun kepengurusan tentu akan berupaya untuk bisa menjadikan partner terbaik dalam mendukung kegiatan usaha, dalam mendukung kegiatan usaha perusahaan, karena kita sama-sama tahu kita ini adalah koperasi karyawan yang salah satu partner atau stakeholder terbesar kita adalah PT Sankyu Indonesia Internasional, di mana tempat kita bekerja saat ini. Nah, artinya dengan pengembangan tersebut, tentu kita dalam hal ini, kami dalam hal ini juga berharap bahwa bisa menjembatani dalam sisi mewujudkan kesejahteraan anggota, tentunya dari sisi lain selain dari partisipasi anggota secara aktif di dalam perkoperasian, tentu ini ada tambahan yang didukung oleh adanya kerjasama yang handal antara perusahaan dengan kami sebagai koperasi. Yang ketiga adalah kami ingin menjadikan dan memberikan kepuasan kepada stakeholder,
melalui produk dan jasa yang dihasilkan ini sesuai dengan ketentuan. Nanti tidak ada cacat hukum yang dihasilkan oleh koperasi dalam hal ini. Dan bersyukur juga bahwasanya koperasi karyawan PT Sankyu saat ini sudah memiliki kriteria bidang usaha yang didukung oleh pemenuhan peraturan perundangan yang berlaku, ya, sehingga mudah-mudahan dari apa yang dihasilkan, ya, baik produk ataupun jasanya ini bisa sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan kemudian untuk bisa mewujudkan visi tersebut, ada misi yang akan kami jalankan selama kepengurusan di 5 tahun kepengurusan tersebut. Yang pertama adalah memberikan layanan yang prima kepada anggota serta melakukan pendidikan bagi anggota. Nah, salah satu hal yang saya yakin semua mengetahui bahwa salah satu kontribusi koperasi, ya, dari sisi bagaimana koperasi mempertahankan organisasi ataupun kegiatan operasionalnya adalah kontribusi dari anggotanya. Nah, kami dalam hal ini ingin anggota ini lebih mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai anggota dalam koperasi. Karena di dalam keanggotaan koperasi bukan hanya berhak melakukan transaksi, tapi juga ada hak lain, ya, melakukan pengawasan misalnya dengan cara memberikan saran yang positif yang dilakukan dan disampaikan melalui forum yang sudah ada tentunya. Nah, kalau ini tidak digali ataupun tidak dilakukan pendidikan kepada anggota, tentu ini akan menjadi kendala. Jadi jangan sampai prinsipnya yang penting bertransaksi tanpa ada memberikan kontribusi yang berkaitan dengan pengawasan yang disampaikan kepada kami, kepada kepengurusan. Tentu ini bisa semakin memberikan kontribusi yang positif nanti di kemudian hari. Kemudian yang kedua adalah menjalankan manajemen organisasi yang transparan dan akuntabel dengan didukung oleh sistem informasi yang handal serta menjamin kualitas produk dan jasa itu yang diberikan. Nah, salah satu hal yang akan, ya, dan terus akan menjadi perhatian kami, ya, sebagai pengurus nanti tentunya adalah bagaimana kita bisa menjamin bahwa kualitas barang yang dihasilkan kemudian jasa yang diberikan itu bisa sesuai, ya, dengan yang diharapkan. Seperti yang tadi disampaikan bahwa koperasi kita, bersyukur kita sudah mempunyai koperasi yang sangat besar dan kemudian izin-izin yang ada pun sudah terdiri dari berbagai kategori. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan jaminan atas kualitas produk dan tersebut, ya. Ketika perusahaan menginginkan sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan tersebut, ya, kita sudah ada, ya, medianya. Tinggal bagaimana kita memaintain atau memanage kerjasama yang saat ini terbangun ini bisa terus dipertahankan, bahkan kalau bisa terus ditingkatkan. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, menghasilkan produk yang relevan dengan kebutuhan dan harapan dari stakeholder dalam hal ini. Nah, Bapak dan Ibu, bahwa PT Sankyu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Nah, tentu teknologi yang akan digunakan dalam mendukung kegiatan operasionalnya setiap saatnya, setiap waktunya itu akan terus berkembang. Nah, salah satu hal yang ingin kami tembus dan ingin kami berikan adalah kami ingin memberikan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan yang ada dalam perusahaan. Misalnya ketika perusahaan memerlukan SDM yang mumpuni di bidang teknologi informasi dan lain sebagainya. Nah, karena kami mempunyai izin yang ada, ya, dalam hal ini pengelolaan SDM-nya, mudah-mudahan kami bisa support itu sehingga nanti, ya, divisi yang selanjutnya tadi untuk bisa mewujudkan jembatan anggota ini bisa terwujud, ya, tentunya dengan kerjasama yang baik dengan company yang merupakan stakeholder kita secara keseluruhan. Demikian Bapak dan Ibu, penyampaian visi dan misi yang bisa saya lakukan dan saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu seluruh anggota koperasi di unit Cilegon tentang salah satu sosok barangkali ataupun calon kandidat dari ketua koperasi yang nanti akan berkompetisi di dalam pemilihan ketua yang akan dilakukan dalam RAT yang akan dilakukan oleh pengurus di periode 2023. Mudah-mudahan dalam kesempatan tersebut saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu yang nanti menjadi perwakilan dari seluruh site, ya,
mudah-mudahan bisa mensukseskan kegiatan pemilihan calon ketua dan badan pengawas, dan mudah-mudahan nanti bisa terpilih calon-calon ketua ataupun kepengurusan yang tentunya bisa menjalankan amanah dengan baik, sehingga membuat koperasi karyawan PT Senkyu ini juga bisa lebih baik lagi. Dan tentunya siapapun ketua yang terpilih, mudah-mudahan bisa kita dukung secara penuh, secara keseluruhan, demi mewujudkan perbaikan dari lini-lini koperasi di PT Sankyu Indonesia Internasional. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa disampaikan. Terima kasih dan salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.